Level up keuangan digital dari gaji pas-pasan jadi hidup nyaman. Halo teman-teman, balik lagi sama aku. Kalau kalian sempat nonton video pertama, aku cerita bagaimana gaji sering habis begitu saja karena cicilan kecil-kecil. Nah, aku pakai aplikasi, bikin catatan, otomatisasi tagihan, sampai investasi kecil-kecilan. Tapi ternyata, perjalanan nggak berhenti di situ. Setelah beberapa bulan aku sadar, masalah baru mulai muncul. Uang memang lebih terkontrol, tapi ada godaan lain. Online shopping, diskon dadakan, promo midnight sale. Aku mikir, wah kalau gini terus sistemku bakal jebol juga. Dan disinilah ceritaku naik level. Dari sekadar bertahan hidup, ke belajar hidup nyaman dan tenang. Wis masalah baru. Awalnya aku kira setelah pakai aplikasi budgeting, hidupku bakal tenang. Tapi ternyata, ada satu hal yang nggak bisa ditolong aplikasi, keinginan belanja. Pernah satu malam, aku iseng scroll marketplace. Lihat ada tulisan diskon 90% tinggal 1 jam. Tiba-tiba tanganku gatal, klik, dan besoknya ada 3 paket nongkrong di depan rumah. Lucunya, aku bahkan lupa aku beli apa. Itu rasanya kayak lagi kesurupan diskon. Dari situ aku mikir, ternyata naik gaji atau punya aplikasi itu nggak cukup. Kalau otak kita nggak dilatih, ya tetap saja bocor. Aku jadi ingat temanku, yang gajinya udah 2 kali lipat dari aku, tapi akhir bulan tetap pinjam uang. Masalahnya ternyata sama, naik gaji tapi nggak naik skill ngatur uang. Menemukan prioritas. Lalu aku ketemu metode yang disebut 50-30-20. Katanya 50% buat kebutuhan, 30% keinginan, 20% tabungan dan investasi. Aku coba pakai rumus itu. Misalnya kalau gaji 5 juta berarti 2,5 juta buat kebutuhan pokok, 1,5 juta buat hobi atau belanja, dan 1 juta disimpan. Awalnya kaku banget. Temen ngajak nongkrong, aku bilang, sorry, budget nongkrong bulan ini udah habis. Mereka ketawa, bilang aku pelit. Tapi setelah beberapa bulan aku mulai lihat bedanya. Kalau dulu uang habis tanpa arah, sekarang aku tahu persis kemana larinya. Dan lucunya, aku jadi lebih menikmati jajan atau liburan karena aku tahu itu bagian dari 30%, bukan kebocoran. Aku sempat bikin simulasi buat gaji 3 juta, 5 juta, dan 10 juta. Dan ternyata bisa dipakai semua orang asalkan disesuaikan. Godaan online shopping. Balik lagi ke masalah belanja online tadi. Aku sadar kalau nggak dikontrol 30% keinginan itu bisa meledak jadi 50%, bahkan 70%. Akhirnya aku bikin trik sederhana. Setiap mau check out aku paksa diri nunggu 24 jam. Kalau besoknya aku masih pengen baru aku beli. Dan tahu nggak? 7 dari 10 barang biasanya jadi nggak aku beli. Karena ternyata cuman lapar mata. Aku juga unfollow akun-akun diskon. Soalnya mereka tuh pinter banget main psikologi. Warna merah, tulisan tinggal 1 barang, timer countdown, semua itu dibuat supaya kita panik dan belanja. Aku ketawa sendiri pernah kejebak promo. Belanja 200.000, cashback 10.000. Padahal aku nggak butuh barangnya. Jadi sebenarnya aku rugi 190.000, tapi merasa senang. Nah itu yang aku sebut sumbangan lewat belanja. Haha, optimasi aplikasi. Setelah itu aku makin serius pakai aplikasi keuangan. Bukan sekadar catat manual, tapi aku hubungkan dengan e-wallet dan rekening bank. Tiap minggu aku dapat laporan. Minggu ini kamu boros di transportasi, bulan lalu di hiburan. Dari situ aku sadar, ternyata kebocoran terbesarku ada di ongkir makanan online. Aku langsung bikin aturan, maksimal 2 kali pesan makanan online dalam seminggu. Awalnya berat, tapi lama-lama terbiasa. Aku jadi ngerasa aplikasi ini kayak punya asisten pribadi, yang cerewet tapi peduli. Dana darurat. Suatu hari aku dengar cerita teman yang tiba-tiba kena PHK, panik karena tabungan nol. Dari situ aku sadar, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Aku mulai bikin dana darurat, targetnya 6 bulan pengeluaran. Jadi kalau pengeluaran bulananku 3 juta, aku harus punya 18 juta yang siap dipakai kapan saja. Aku buka rekening terpisah khusus buat ini. Aku nggak pakai kartu ATM biar susah diambil. Setiap gajian aku auto transfer ke situ. Aku suka mengibaratkan dana darurat itu kayak payung. Kalau cuaca cerah dia nganggur. Tapi begitu hujan deras kamu bakal bersyukur banget punya payung itu. Investasi lanjutan. Setelah dana darurat aman, aku mulai belajar investasi lebih serius. Dulu aku cuma reksadana, sekarang aku coba saham. Pertama kali lihat harga saham turun, jujur panik. Aku refresh aplikasi tiap 5 menit kayak nonton sinetron. Tapi lama-lama aku belajar investasi itu maraton, bukan sprint. Jangan gampang FOMO, jangan ikut tren tanpa belajar. Aku juga coba robo-advisor. Enaknya kita nggak perlu ribet analisa tiap hari, tapi tetap kita harus ngerti risikonya.
Dan satu pesan penting, jangan pernah investasi pakai uang pinjaman. Itu jalan tercepat ke stres. Kisah nyata and inspirasi. Di perjalanan ini aku ketemu banyak cerita inspiratif. Ada teman yang gajinya pas-pasan tapi disiplin 50-30-20. Setahun kemudian dia bisa kumpulin DP rumah kecil. Ada juga yang tadinya selalu minus, akhirnya pakai auto transfer dan aplikasi budgeting. Setahun jalan dia kaget karena tabungannya pertama kali nyentuh angka 10 juta. Cerita-cerita ini bikin aku sadar. Sebenarnya bukan soal besar kecilnya gaji, tapi soal seberapa disiplin kita. Now penutup and roadmap. Jadi kalau aku rangkum perjalanan kita begini. 1. Mulai dari catat pengeluaran. 2. Terapkan sistem 20-30-20. 3. Kendalikan godaan online shopping. 4. Optimalkan aplikasi keuangan. 5. Bangun dana darurat. Baru naik ke investasi. Aku percaya siapapun bisa mulai. Bahkan kalau gaji masih kecil, yang penting kebiasaan dulu. Karena kebiasaan ini yang nantinya bikin gaji besar tetap terasa besar, bukan malah bocor. Teman-teman, kalau kamu punya cerita tentang keuanganmu, tulis di komentar. Siapa tahu ceritamu bisa jadi inspirasi buat orang lain juga. Terima kasih sudah nonton sampai sini. Jangan lupa subscribe karena di video berikutnya aku akan bahas cara mencapai kebebasan finansial lebih cepat pakai strategi digital. Sampai ketemu lagi.